Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel BK Semanca. Di video kali ini kita akan membahas tentang SBMPTN. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. SBMPTN. SBMPTN merupakan singkatan dari Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, untuk pembahasan SBMPTN kali ini berpedoman pada SBMPTN tahun 2020. Beberapa hal yang perlu kalian ketahui tentang SBMPTN. Yang pertama, SBMPTN merupakan jalur seleksi PTN yang kedua setelah SNMPTN. Untuk penjelasan tentang SNMPTN sudah dibahas di video sebelumnya. Yang kedua, SBMPTN ini merupakan seleksi yang diperuntukkan bagi siswa SMA atau SMK sederajat serta paket C lulusan 3 tahun terakhir terhitung dari tahun pelaksanaan seleksi. Maksudnya, ketika SBMPTN dilaksanakan pada tahun 2022, maka siswa yang berhak mengikuti seleksi adalah siswa yang lulus pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Yang ketiga, seleksi ini dilakukan dengan tes yang disebut dengan UTBK atau ujian tulis berbasis komputer. Dan yang terakhir, biaya seleksi SBMPTN ini tidak ditanggung pemerintah. Artinya, peserta SBMPTN wajib membayar biaya seleksi kecuali peserta KIP kuliah atau bidik misi. Nah, untuk mengikuti SBMPTN, tentu saja ada syarat yang harus kalian penuhi. Berikut syarat-syarat yang harus kalian penuhi dalam mengikuti SBMPTN. Syarat yang pertama yaitu siswa harus memiliki akun LTMPT. Nah, bagi kalian yang pernah mengikuti SNMPTN, tentu kalian sudah memiliki akun LTMPT. Namun, bagi kalian yang belum memiliki akun LTMPT, kalian tidak perlu khawatir karena kalian masih memiliki kesempatan untuk membuat akun LTMPT di tahap SBMPTN ini. Syarat yang kedua, siswa wajib memiliki NISN yang terdata di Dapodik. NISN adalah nomor induk siswa nasional. Syarat yang ketiga, yaitu biaya. Artinya, siswa wajib membayar biaya tes sesuai dengan ketentuan. Dan syarat yang terakhir yaitu tes. Siswa harus mengikuti tes SBMPTN yang disebut dengan UTBK di lokasi tes yang telah ditentukan oleh panitia LTMPT. Berikut hal-hal yang berkaitan dengan UTBK. Pertama, online. Artinya, tes dilakukan secara online. Kita mengerjakan soal di komputer atau PC yang telah disediakan oleh panitia di tempat tes. Kedua, kelompok ujian. Nah, untuk kelompok ujian UTBK ini terdiri dari 3 macam, yaitu kelompok ujian Saintek atau yang sering kita kenal dengan IPA, kelompok ujian Soshum atau IPS, dan kelompok ujian campuran yang berarti gabungan dari ujian IPA dan IPS. 3. Materi tes. Nah, untuk materi tes pada UTBK sendiri terdiri dari TPS dan TKA. Untuk materi tes ini lebih lengkapnya akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Pelaksanaan tes. Nah, untuk pelaksanaan tes dilaksanakan selama 7 hari berturut-turut dengan ketentuan 2 sesi per harinya. Selanjutnya, kesempatan tes. Kesempatan tes ini hanya diadakan 1 kali, jadi siswa hanya memiliki 1 kali kesempatan dalam mengikuti tes UTBK ini. Hasil tes. Untuk hasil tes sendiri akan diumumkan secara individu melalui email yang terdaftar pada akun LTMPT. Materi tes UTBK. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa materi tes UTBK terdiri dari 2 macam,
yaitu TPS dan TKA. TPS atau tes potensi skolastik. Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal. Nah, dalam TPS ini materi yang akan diujikan adalah kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan tulisan. Untuk kemampuan kuantitatif ini mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar. Selanjutnya TKA atau tes kompetensi akademik. TKA sendiri berfungsi untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman keilmuan yang diajarkan di sekolah. Selain itu, TKA juga digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif yang terkait langsung dengan mata pelajaran yang ada di sekolah. Nah, untuk TKA, jenis soal yang akan diujikan pada TKA ini adalah soal-soal HOTS atau soal dengan pemahaman tingkat tinggi. Selanjutnya, dalam mengikuti SBMPTN, kalian harus mengetahui dan memahami materi tes pada masing-masing kelompok ujian UTBK. Yang pertama, Saintek atau Sains dan Teknologi. Nah, untuk Saintek sendiri, materi yang akan diujikan adalah TPS dan TKA Saintek. Kedua, Soshum atau Sosial Humaniora. Nah, untuk kelompok ujian Soshum, materi ujiannya terdiri dari TPS dan TKA Soshum. Kelompok ujian yang ketiga adalah campuran. Untuk campuran, materi ujinya yaitu gabungan dari TPS dan TKA Saintek serta TKA Soshum. Untuk alokasi waktu tes sendiri, Saintek dan Soshum 180 menit, sedangkan campuran 255 menit. Pendaftaran UTBK. 1. Kalian wajib registrasi atau membuat akun LKMPT menggunakan NISN dan NPSN melalui portal di bawah ini. 2. Kalian wajib mengisi biodata, mengunggah foto formal background merah dengan posisi close up, melengkapi data pribadi, memilih jenis dan sesi, serta lokasi ujian yang tersedia pada laman LKMPT. 3. Biaya tes. Siswa wajib membayar biaya tes UTBK di Bank Mitra sesuai dengan ketentuan. Nah, biasanya bank yang bekerja sama untuk pelaksanaan tes ini adalah Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BTN. 4. Daftar. Di sini maksudnya kalian diminta untuk melanjutkan pendaftaran SBMPTN dengan mengklik laman https://pendaftaran-utbk.sbmptn.ac.id. Ini adalah satu hal yang penting yang harus kalian ketahui juga, yaitu nominal atau jumlah uang yang harus kalian bayarkan untuk mengikuti tes UTBK. Silahkan simak baik-baik ya. Sekarang, tiba saatnya pada tahapan pendaftaran SBMPTN. Yang pertama, biodata. Artinya, kalian diminta untuk mengisi biodata di laman https://pendaftaran-utbk.sbmptn.ac.id, kecuali bagi kalian yang pernah mendaftar SNMPTN, karena data kalian sudah terekam. Yang kedua, prodi atau program studi. Nah, untuk ini kalian harus memilih program studi atau jurusan paling banyak 2 program studi dalam satu PTN atau masing-masing satu prodi dalam 2 PTN. Sebagai contoh, kalian memilih program studi agribisnis dan pendidikan fisika di Untirta, atau memilih program studi agribisnis di Untirta dan program studi pendidikan fisika di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Tahapan pendaftaran selanjutnya yaitu
dokumen. Maksudnya, kalian wajib mengunggah dokumen sesuai dengan persyaratan, termasuk portofolio bagi pendaftar program studi seni, olahraga, etnomusikologi, film televisi, pedalangan, dan teater. Pelaksanaan tes. Nah, di sini ada jadwal pelaksanaan tes UTBK pada tahun 2020 dan perlu kalian ketahui, jadwal pelaksanaan tes UTBK bisa saja berubah setiap tahunnya tergantung pada keputusan dan kebijakan panitia tes atau panitia LTMPT. Nah, ini ada catatan penting bagi siswa yang sudah diterima di jalur SNMPTN. Artinya, kalian yang sudah diterima di jalur SNMPTN dilarang untuk menyia-nyiakan kesempatan yang sudah diberikan oleh pihak perguruan tinggi. Tahapan yang paling terakhir dalam SBMPTN ini adalah kalian menunggu pengumuman hasil seleksi saja. Nah, lihat kembali jadwal yang sudah ditentukan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.